Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas tentang kegagalan. Belajar dari kegagalan. Kita dalam kehidupan ini pasti sering mengalami kegagalan. Bahkan kegagalan itu sesuatu yang kita takutkan, sehingga kita tidak mau untuk mencoba sesuatu hanya karena takut gagal. Termasuk saya sendiri. Saya sering banget merasakan itu. Ketika kita melakukan suatu hal, kita terhambat melakukannya, tidak mau mengambil kesempatan hanya karena takut gagal. Padahal yang terpenting dalam satu hal itu adalah mencobanya terlebih dahulu gitu guys. Jadi setelah kita mencobanya, mau nanti gagal ataupun berhasil, itu adalah urusan belakangan. Itu adalah risiko dan konsekuensi yang harus kita tanggung. Yang terjadi hanya akan ada dua, berhasil atau gagal. Ketika kita berhasil, maka kita jadikan itu untuk semangat, penyemangat untuk kita untuk lebih baik ke depannya dari kita yang kemarin. Sedangkan jika kita mengalami kegagalan, maka kita jadikan itu sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik dan menjadi berhasil di percobaan berikutnya gitu. Jadi kegagalan itu membuat kita belajar tentang banyak hal, belajar bagaimana caranya yang benar dalam melakukan sesuatu, bagaimana cara strategi yang benar dalam berbuat, bagaimana kita bisa mempelajari sebuah sifat-sifat atau karakter tertentu yang membuat kita tahu bagaimana teknik untuk berhasil di kemudian gitu. Jadi dengan kegagalan itu kita menjadi belajar gitu. Jadi kita ngapain takut gitu. Bahkan pakar-pakar ilmuwan pun mereka juga mengalami banyak kegagalan baru dia menjadi seorang pakar di bidangnya. Sedangkan kita baru sekali mencoba, kita udah menyerah, kita udah merasa putus asa gitu. Padahal itu hanya satu kali percobaan gitu. Jadi seharusnya kita sebagai seorang pembelajar sejati, tentu kita harus saling memahami bahwa risiko dari mencoba yaitu gagal atau berhasil gitu. Ketika kita gagal, kita tidak terpuruk hanya kegagalan itu. Kita jadikan itu sebagai dorongan kita untuk lebih baik, untuk bangkit menjadi lebih semangat, lebih excited untuk kedepannya gitu. Jadi ketika kita paham dengan mindset itu, kita tahu mindset itu gitu, maka kita akan lebih mudah untuk dalam berbuat dan dalam mencoba sesuatu. Kita tidak akan takut lagi untuk mencoba gitu. Kita akan mengambil segala kesempatan-kesempatan yang ada untuk mencobanya. Karena kita tahu kegagalan adalah bagian menuju jalan kesuksesan itu sendiri. Mungkin para motivator-motivator di luar sana juga sering menyebutkan kalau kegagalan itu adalah bagian dari sebuah perjalanan gitu. Tapi yang kita harus pahami betul gitu, itu adalah sebuah konsekuensi yang tentunya kita tidak bisa hindari gitu. Karena itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. Seharusnya sesuatu yang tidak kita bisa kendalikan, maka kita seharusnya tidak terlalu memikirkan betul tentang itu. Kita hanya perlu untuk memikirkan apa yang seharusnya kita pikirkan, seperti apa yang bisa kita kendalikan. Contohnya berusaha, berikhtiar, berdoa. Itu yang bisa dikendali kita, maka itu yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Untuk segala urusan hasil itu gagal berhasil itu kan adalah hasil, maka itu kita serahkan kepada Allah gitu, kepada Allah yang telah mengatur dan maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi seharusnya itu gitu. Jadi ketika kita berhasil, kita tidak ria, kita tidak sombong, dan ketika gagal pun kita tidak terpuruk, kita tidak merasa putus asa gitu. Kita paham mindsetnya apa yang seharusnya kita lakukan, maka seperti itu kita akan lebih terbuka terhadap sesuatu, lebih open minded, dan bahkan bisa bertumbuh dan berkembang lebih jauh, melampaui batas-batas di dalam diri kita yang menurut kita tidak mungkin.
ketika kita paham dengan mindset belajar dari kegagalan tersebut. Jadi itu dulu sih guys, aku nggak tahu panjang-panjang sekarang karena sekarang adalah day 1 aku puasa, sebenarnya dari kemarin, tapi karena kemarin aku lagi berhalangan untuk berpuasa, jadi sekarang aku baru berpuasa day 1 puasa dan masih beradaptasi karena masih lemes, nampak sekali pucatnya, bahkan suara aku kayak nggak bisa kedengeran gitu loh, kayak nggak bisa keluar gitu loh. Alhamdulillah ada sedikit teori materi pada hari ini. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kekurangan itu berasal dari kekurangan ilmu saya sendiri, dan kebenaran hanyalah milik Allah. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.